Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama-tama mohon maaf ini agak terlambat sedikit. Bukan sedikit ya, banyak. Lalu karena kita berterima kasih kepada pendukung acara ini dari Apayu TV sehingga terselenggara acara ini sharing ilmu untuk mendukung dakwah yang mulia ini. Oke. Perkenalkan, nama Ana Putra, Ana dari Jakarta. Ana biasa operator di kajian Kebayoran, dan kadang juga kalau Ustadz Zul datang ke Jakarta, Ana juga bantu beliau untuk melivekan kajian beliau. Ya, jadi kita mulai aja langsung. Alat-alat yang dibutuhkan untuk live streaming itu kira-kira tentunya komputer atau PC dan laptop. Nah, biasanya kan kalau kita kajian sih lebih banyak laptop karena kita kan pindah-pindah dari masjid ke masjid. Lalu kamera sudah pasti, dan audionya, dan lalu internet, kemudian alat-alat pendukungnya, lalu kelistrikannya, lalu pencahayaannya, dan tambahannya hiasan-hiasan untuk supaya tampilannya lebih enak dilihat. Nah, ini pertama spesifikasi minimum untuk live streaming yang disarankan itu dengan prosesor Intel i5 yang generasi kelima atau prosesor AMD yang setara. Nah, untuk memorinya, untuk bagusnya minimal itu 8 GB DDR4. Sekarang ini kan DDR4. Dan untuk media penyimpanannya, nah ini wajib pakai SSD ini, solid state drive. Apalagi kalau laptop tersebut terinstall dengan Windows 10. Nah, itu sangat ya bisa dibilang wajib lah, sangat disarankan karena proses kalau kita masih menggunakan harddisk yang model magnet itu kadang udah speknya misalnya tinggi nih, tapi masih pakai harddisk tuh kayak sayang aja, maksudnya kurang, performanya kurang mendukung jadinya. Jadi ini kalau misalnya ada budget atau dana masih pakai harddisk, mungkin disarankan ganti di SSD. Lalu perangkatnya Windows 10, ya singkatnya sih kalau laptopnya bisa dibilang laptop gaming. Banyak di pasaran, contoh-contohnya sebagai berikut. Nah, ini merek-mereknya rekomendasi dari merek Asus itu ROG, pasti udah mungkin banyak yang dengar, Republic of Gaming. Lalu seri Asus Staff, lalu dari seri Lenovo Legion, lalu dari seri Lenovo IdeaPad Gaming. Kalau dari HP itu ada serinya Omen sama Pavilion Gaming. Nah, kalau untuk Acer itu setahu Anda Predator Helios sama Predator Nitro kalau nggak salah. Lalu untuk seri MSI ini ada seri Rider, Leopard, atau Stealth. Dan masih banyak brand-brand lainnya. Lalu berikutnya, nah ini bukan promosi ya, cuman Anda lihat sudah untuk review-review lihat sana sini, kayaknya untuk saat ini nih Lenovo Legion 5 Pro atau Legion 7 yang paling pas nih untuk digunakan karena port input outputnya ada USB-nya bisa ada 4, kalau Type C-nya ada 2. Kalau Nelpad udah banding-bandingin dengan merek lain nggak sebanyak ini. Jadi kalau mungkin mau cari, baru mau beli, sarankan sini cukup bagus untuk mendukung streaming.
Nah, terus dengan kameranya, kelengkapannya biasa kamera, handset, tripod, memori, biasanya SD card, lalu baterai, dan baterai dummy. Baterai dummy ini kayak ini kayak di depan ini ada langsung dicolok ke listrik. Jadi insya Allah bisa awet lah, maksudnya nggak mati kecuali listriknya padam. Nah, lalu ini untuk merek-mereknya yang banyak Anda lihat kalau dipakai untuk media-media dakwah itu yang paling Anda sering lihat sih Panasonic ini, Lumix G85 atau G95, G5 atau G5S. Dan kalau untuk Sony Alpha Series kayak ini, Sony A6600 kalau nggak salah. Lalu Sony camcorder NX Cam XR NX100, nah ini cukup banyak juga yang pakai, dan brand-brand lainnya. Nah ini contoh gambarnya Panasonic G85, G95, G5, dan G5S. Kalau Anda sih biasa makainya yang seri Lumix G5 atau G5S. Kalau Sony ini biasanya Sony seri Alpha 7 III, atau yang di depan ini Sony Alpha 6600. Nah ini camcorder Sony AXR NX100 juga banyak yang pakai nih. Dan ini yang lumayan agak mahal ini, yang agak profesional, VPX FS5. Ini mungkin harganya bisa 40 juta satunya. Lalu untuk audio dan kelengkapannya seperti mikrofon, audio mixer atau audio interface, audio recorder, dan kabel-kabel pendukungnya. Nah ini cukup diperlukan juga untuk streaming. Nah ini contoh mic wireless yang sering Anda lihat di majelis taklim yang mengadakan kajian, Sennheiser G4, Rode Wireless Go, Saramonic Blink 500, sama ini Boya juga mungkin banyak nih yang pakai. Nah ini contoh mixer. Nah ini mixer yang Anda pribadi pakai, jadi yang lain mungkin masih banyak. Mungkin dari Bang nanti ada sesi berikutnya yang menjelaskan lebih detail. Ini yang biasa Anda sudah pernah pakai, Behringer, Zenix, sama Soundcraft, Focusrite, Steinberg, yang dipakai di akun dipakai studionya Ustadz Zul, kalau nggak salah pakai Steinberg. Ini portable audio recorder, ada Zoom H6, Tascam. Biasanya Tascam sebenarnya sih belum pernah pakai, Anda pernah pakainya yang Zoom H6 ini sama Zoom H4n ini. Ya cukup enak sih, suara juga, hasil juga bagus. Lalu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah internet dan kelengkapannya seperti modem, kartu operatornya, kabelannya, dan untuk yang paling baik itu sebenarnya sih pakai yang service provider yang ada di lokasi tersebut. Kalau kayak di sini kan biasanya IndiHome, apalagi ya, kalau di Jakarta sih banyak, ada Bisnet, ada MyRepublic, ada MNC Play, ada apa lagi ya, banyak sih. Mudah-mudahan sih kata Bang Nayazi Bisnet mau masuk Makassar sih, mudah-mudahan sih cepat bisa. Nah ini contoh modemnya, Komsel Orbit, ini kayak dipakai di sini tuh ada contohnya. Nah ini alat-alat pendukung video capture-nya, ada banyak jenis-jenis mereknya, Blackmagic, Adobe Elgato, Escape, sudah switchernya. Atom ini juga tuh ada yang dipakai di Havayu ini TV, kabel HDMI, kabel Type C ini untuk dari capture-nya masuk ke laptop, atau kabel USB 3 juga bisa. Nah ini contoh-contoh video capture-nya yang
biasa Anda lihat di panitia dakwah, Elgato, Blackmagic. Nah ini StreamX juga ada. Sebenarnya yang StreamX ini banyak sih modelnya yang mereknya. Terus lalu ada USB untuk yang murah meriah ini, USB HDMI capture ini di bawah 100.000 kalau nggak salah harganya. Nah ini contoh video capture yang ada switcher videonya, yang banyak sering dipakai oleh para live streamer. Ini Blackmagic, OT Mini, Feelworld, Live Pro L1, RGB Link Mini, AV Matrix, AVS S042U. Nah ini yang 4 ini yang banyak dipakai sih. Harganya sih sekitaran 4 juta sampai 5 juta sih untuk switcher ini. Lalu kelistrikan ya seperti kabel roll, stop kontaknya, stabilizer. Nah ini juga kalau bisa ada stabilizer lebih bagus, karena biar umur alat-alat kita nggak cepet rusak atau karena listrik tegangannya naik turun atau gimana. Nah kalau UPS ini untuk kalau yang istilahnya kalau buat kadang mati lampu, jadi ini insya Allah masih bisa, itu ya bisa dibilang genset kecil gitu. Lalu pencahayaan kalau menurut kalau aneh sih minimal 2 buah dan stand lampunya, lalu lampu utamanya warnanya putih atau lampu utamanya sesuai selera. Nanti mungkin ada yang lebih detail lagi sesi pencahayaan dan kamera nanti dari Bang Iki kalau nggak salah. Kalau hiasan seperti backdrop, green screen, meja kursi, hiasan bunga-bunga dan properti dan lainnya. Nah ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaan laptop saat streaming. Pastikan charger dalam keadaan terpasang ke laptop, karena akan mempengaruhi performa laptop. Karena pernah pengalaman nih, kok semuanya sudah terpasang dengan baik, kok patah-patah atau istilahnya lag di tampilan OBS-nya, ternyata chargernya belum tercolok. Jadi ini cukup krusial juga sih. Kalau usahakan laptop dikondisikan supaya suhunya tidak terlalu panas. Ya mungkin dikasih istilahnya yang di bawah itu namanya ya, dikasih kipas bawahnya atau dinaikkan sedikit biar sirkulasi udaranya tidak kecil, maksudnya biar udara mengalirnya lebih baik. Lalu saat live itu kalau disarankan jangan terlalu banyak membuka aplikasi yang tidak dibutuhkan saat itu. Jadi kalau misalnya kalau YouTube kan, kalau kita live YouTube itu kalau misalnya sudah ada yang tahu, misalnya kan kita buka lagi tuh browsernya, kalau sudah live sih ditutup aja dulu. Nanti kalau misalnya udah mau selesai dibuka lagi untuk stopnya. Seperti Facebook juga. Lalu ya ini jaga kebersihan laptop atau PC Anda, seperti monitornya, keyboardnya, karena ini juga kadang kita nggak tahu sebab rusaknya itu, kadang mungkin dari kebersihan juga bisa pengaruh. Kalau yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kamera, ini yang cukup krusial, jangan sampai kita lupa rekam, karena seburuk-buruknya keadaan, mungkin kalau misalnya internetnya putus atau kurang bagus, setidaknya kita punya backup rekaman kajian itu yang supaya kita bisa upload ulang. Lalu misalnya kalau ada 2 kamera, seragamkan jenis format rekamannya dan warnanya jika menggunakan 2 kamera atau lebih untuk memudahkan dalam proses editing. Jadi misalnya kalau di kameranya misalnya ada 25p atau 50, kalau terus formatnya bisa, kalau di Lumix itu ada MP4, ada MOV.
Nah, kalau bisa disamain, jadi mungkin kualitasnya jadi nggak terlalu beda jauh nanti kalau sama. Lalu perhatikan juga fokus objek pada kamera dengan seksama, karena pengalaman Anda juga kadang di dalam, misalnya kita cek di YouTube, oh ini kok udah bagus nih, tapi pas kita edit ulang di file aslinya itu ternyata agak sedikit ngeblur, jadi sayang aja. Nah, kalau biar memudahkan sih, dihidupkan fitur peaking namanya. Di kameranya biasanya ada merah-merah ya. Mungkin nanti dijelaskan di yang lebih detail di sesi yang bagian pengoperasian kamera. Lalu rutin ngetik untuk ngecek status baterai kamera jika menggunakan baterai. Nah, emang enaknya sih disarankan pakai baterai dummy yang seperti di depan ini. Jadi langsung colok ke listrik. Lalu perhatikan headroomnya, maksudnya jangan terlalu jauh dari frame-nya, atau posisinya juga kalau pengen ke tengah ya dipasin di tengah. Jangan terlalu lebih juga di kepala pematerinya, jangan sampai terpotong gitu. Lalu yang perlu diperhatikan dalam penggunaan audio, bila menggunakan wireless mic, selalu cek kondisi baterai, pastikan sudah full saat digunakan. Sarankan menggunakan baterai isi ulang, contohnya seperti merek Panasonic Eneloop. Jadi mungkin lebih irit dibanding kita mesti habis beli, mungkin yang lebih baik cari yang baterai isi ulang. Lalu untuk di setting OBS nanti saya jelaskan, minimal kalau bisa di atas -6 atau jangan lebih dari -3, nanti ada di keterangannya nanti di OBS. Lalu buat 2 jalur untuk merekam audio supaya ada backup, satu langsung ke kamera atau satu di media perekam seperti tadi yang Zoom, Tascam atau Sony atau merek lainnya. Nah, kalau Ana sih kebiasaannya sebelum mulai itu Ana selalu dahulukan untuk record audio dulu, jadi baru kamera, baru yang lainnya, karena bila ada hal yang kita tidak inginkan, minimal ada audionya, nanti kita bisa kita tambahkan misalnya video pemandangan atau apa. Kalau misalnya memang videonya telat untuk di record awalnya mungkin terpotong atau apa. Karena kebiasaannya seperti itu, jadi audionya paling pertama record. Dan untuk mikrofon yang memang disarankan enakan pakai mikrofon kabel, karena walaupun kayak Sennheiser itu yang cukup bagus itu yang tadi, walaupun harganya 8 juta, kadang kita juga nggak tahu, kadang ada gangguan sinyal lain, jadi kadang-kadang putus-putus. Tapi kalau misalnya dipastikan memang di situ nggak ada gangguan, mungkin nggak apa-apa pakai wireless. Tapi kalau Anda pribadi sih lebih senang pakai mikrofon kabel, lebih mengurangi gangguan. Lalu, nah ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaan internet. Kalau misalnya punya modem, usahakan untuk ke laptopnya itu gunakan pakai kabel LAN daripada WiFi. Sama kasusnya juga kayak wireless mic, juga kadang suka bentrok dengan sinyal HP atau dari mungkin sinyal radio yang dekat di tempat kajian tersebut. Jadi memang sangat disarankan pakai kabel langsung dari modemnya. Lalu kalau misalnya kita mau kajian di suatu tempat, usahakan kita survei dulu nih di tempat itu kira-kira provider apa yang bagus, misalnya Indosat, Telkomsel atau XL. Kalau enaknya kita jadi punya 3 itu, jadi kita bisa cek dulu yang mana yang paling bagus, baru kita gunakan provider itu. Lalu siapkan backup koneksi dari handphone, kita tethering misalnya kalau memang internet utama kita putus atau apa, jadi kajian tetap bisa terus berlanjut. Lalu bila menggunakan modem, prioritaskan hanya
laptop atau komputer yang digunakan untuk live stream saja, untuk supaya nggak terganggu. Atau kadang kan kita karena ada modem, semua alat handphone kita konekkan juga, kadang-kadang suka mengganggu juga, tapi kita nggak, mungkin memang di HP-nya kita nggak ngapa-ngapain, kadang ada otomatis download atau apa, kan biasanya nggak terdetek. Jadi memang disarankan kalau bisa device yang untuk live streamingnya aja yang connect. Lalu gunakan bitrate pada OBS secukupnya agar paket datanya tidak boros. Nanti Anda jelaskan bitrate itu di OBS itu seperti apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat-alat pendukung. Perhatikan, nah ini cukup penting juga nih. Perhatikan kualitas kabel-kabel yang digunakan ke dalam video capture yang seperti tadi, seperti Blackmagic atau Elgato atau video switchernya, karena akan mempengaruhi umur alat tersebut. Misalnya kalau merek bisa digunakan merek-merek seperti Lindy atau Vention atau Baseus, intinya kabel-kabel yang baik kualitasnya. Nah, ini Anda punya cerita dua kasus dengan kabel HDMI ini, sama persis rusaknya di port capture dari satu, ada Blackmagic, satu lagi apa lupa. Jadi memang kualitas kabel ini kan mungkin cukup murah, jadi alatnya mahal tapi kabelnya murah, jadi sayang gitu, maksudnya umurnya jadi cepat rusak padahal alatnya mungkin cukup mahal tuh. Jadi kalau anak sarannya sih, mungkin banyak lihat di pasaran yang seperti ini, kalau bisa sih dihindarin ada kabelnya yang seperti ini, karena ada pengalaman sendiri sama persis rusaknya dengan kabel ini yang video capture-nya. Ya, itu sih. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut langsung ke software OBS-nya. Ini software ini bisa di-download di obsproject.com. Nanti pilih, kalau yang Windows kita pilihnya Windows. Kalau yang macOS atau yang pakai MacBook Pro atau laptop Apple lainnya, pilihnya yang itu, yang macOS atau pakai Linux. Oke, nah sekarang kita ini contoh tampilan OBS-nya. Di sini ada yang belum pernah sama sekali pakai aplikasi OBS, ada beberapa, 3 orang ya. Oke. Ya, ini proses terus. Nah, nanti bagi yang belum pernah, mungkin downloadnya di sini, pilih yang Windows, kan biasanya banyak kan, nanti belum download, nanti langsung diinstal, hasilnya akan nanti seperti ini. Oke, kita, oh iya, sebelum itu
aplikasi-aplikasi tambahan yang cukup disarankan untuk diinstal itu contohnya ini multiple RTMP outputs. Nah, ini fungsinya supaya kita bisa live di misalnya kita bisa live di YouTube. Kalau di OBS itu kan biasanya cuma satu tuh, tapi bisa dua, cuman ada sedikit triknya lah caranya. Cuman kalau yang normalnya itu biasanya cuma satu. Nah, ini untuk supaya kita bisa live di YouTube juga, di Facebook juga, bisa banyak. Nanti tampilannya seperti ini, yang di samping ini. Nah, kita bisa tambahin untuk Facebook, kita masukin link di Facebooknya dan stream key-nya sampai Ana pernah sampai 5. Insya Allah masih aman sih. Kalau lebih dari itu Ana belum pernah coba. Oke, ini salah satu yang cukup penting. Lalu tambahan plugin yang cukup penting juga. Nah, ini NDI. Nah, NDI ini untuk misalnya untuk biasanya kita live di YouTube dan live di Instagram. Di Instagram itu kan tampilannya portrait. Kalau biasa YouTube itu kan nyamping landscape. Nah, ini untuk menghemat kita nggak perlu beli video capture lagi, kita cukup install ini aja, jadi kita mirror nanti. Ini yang praktekkan. Jadi ini multiple RTMP, new tag NDI ini untuk mirror dari satu software broadcast ke software broadcast yang satunya. Lalu ini juga ya sebenarnya sih dari OBS sendiri sudah ada, cuman ini yang Ana suka, kita bisa setting istilahnya buffernya, jadi istilahnya bisa jedanya bisa kita seperti contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dijeda 5 detik atau 3 detik atau 2 detik. Nah, kalau yang bawaannya itu biasanya kita nggak bisa ubah-ubah. Biasanya sih dia delay antara 1 sampai 2 detik kalau nggak salah. Nah, kalau ini kita bisa setting delaynya 0. Nah, ini mungkin akan berfungsi nanti kalau kita pakai aplikasi Zoom. Jadi mungkin supaya mengurangi sinkronisasi suara sama gambarnya di minimal, karena kalau kita lempar ke suatu software lain itu biasanya dia akan ada jeda beberapa detik, milidetik. Jadi ini untuk mengurangi hal itu. Oke, ini kita mulai dari lihat. Nah, ini penjelasan untuk scene ini, kalau Ana ibaratkan itu seperti mungkin seperti baju, dan yang source-nya ini hiasannya. Jadi misalnya hiasannya mau pakai pin atau mau pakai gambar apa, nah ini itu di source. Nah, jadi kalau scene-nya banyak, jadi ibaratnya kita punya baju banyak dengan aksesoris yang berbeda-beda. Jadi nanti mungkin berjalan mungkin insya Allah paham. Kita bahas dulu satu-satu. Ini di source ini ada apa aja fitur-fiturnya. Ini kita awalnya pakai display capture. Display capture ini untuk menampilkan apa yang ada di layar laptop kita atau komputer kita. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini tinggal kita biar klik transform atau fit to screen atau Ctrl F. Jadi biar sesuai. Nah, jadi ini tampilannya
sebentar. Nah, jadi apapun yang tampilan di layar kita tercapture di sini. Ini soal fungsinya display capture. Ini biasanya untuk bikin tutorial kita biasanya sih pakai ini display capture. Lalu yang kedua, kita lihat contekan dulu. Nah, ini masukkan image. Nah, ini untuk kita biasanya masukkan apa ya, seperti logo-logo atau mungkin lower third yang untuk nama materi atau apa, itu kita pakai source-nya atau image. Nah, ini misalnya contohnya, ini anggap aja logo, kita bisa kecilkan, lalu kita tempel di sebelah kiri atau di kanan. Lalu yang berikutnya ada di sini namanya media source. Nah, ini untuk kita memasukkan format video atau audio juga bisa sih. Tapi biasanya audio atau video atau logo yang animasi, yang logo yang animasi seperti ini contohnya. Di add, lalu kita pilihnya nih, pilih loop supaya terus-terusan dia muncul. Kalau nggak dicentang ini dia biasanya cuma sekali dia muncul ya. Seperti ini contohnya. Ini contoh logo yang format animasi. Kalau misalnya belum keluar, kita klik transition supaya dia keluar. Nah, jadi kita kecilkan atau. Jadi ini, sebelumnya ini layar preview, ini layar untuk kita istilahnya dapurnya lah. Jadi kita sebelum tampil di layar di tampilan streamingnya, kita otak-atik di bagian preview ini. Nah, ini di program ini yang sudah dilihat oleh pemirsa atau jamaah yang nonton. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini nih. Jadi yang ini walaupun kita berubah, yang sebelah kirinya tetap nggak berubah logonya. Jadi kalau kita transition, baru dia berubah. Oke, lalu apa? Oke, yang berikutnya nih yang mungkin banyak dipakai ini running text yang di bawah. Namanya sebentar. Nama source-nya itu teks nih, teks GDI plus. Ini untuk biasa sering dipakai untuk running text. Kita add, kita contoh aja, masukkan running text-nya apa. Lalu kita bisa milih jenis fontnya, lalu kita sesuaikan aja ukurannya. Oke. Lalu kalau misalnya mau dikasih warna, belakangnya dikasih di sini, di background opacity-nya dibesarin sedikit biar nanti kelihatan. Nah, ini bisa diatur ke bawah. Nah, ini ada background yang ingin kita. Nah, lalu kalau misalnya supaya berjalan,
Di teksnya ini kita tambahkan filter, lalu kita tambah ini, tambah plusnya, lalu pilih scroll. Oke. Nah, ini untuk digeser supaya jalan. Mau cepat atau mau kembali juga bisa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanya? Sudah. Cek, bismillah. Perkenalkan, nama saya Altair, saya dari Goa. Jadi begini bang, saya mau bertanya bagaimana cara menampilkan live time yang biasa di sudut kanan atau sudut bawah, waktunya itu loh bang. Apa lifetime? Lifetime-nya, jadi kayak jam, menit, detiknya tuh ada. Oh, Ya current time, sorry. Terus kayak apa ya? Kayak maksudnya kayak seperti kayak apa tuh? kan biasa kayak di berita televisi itu bang, ada yang sudut kanan bawah, ada pas samping di running text itu ada jadwal apa? Ada waktu, time muncul. Kayaknya sih ada, aneh sih belum pernah pakai ya. Mungkin ada pluginnya kali ya. Sebentar Anda cari dulu. Ya, sebenarnya saya sudah pakai sih bang. Cuman maksudnya apakah ada cara lain untuk menampilkan itu pluginnya? Nama pluginnya itu Anda belum pernah pakai sih sebenarnya. ada ya bang. Aduh, saya lupa. Maksudnya mau supaya ada yang lebih mudah gitu ya. Oh, jujur aja sih sebenarnya Anda sendiri belum pernah pakai sih bang. Mungkin nanti Anda cari tahu, mungkin nanti di sesi tambahan mungkin ada Anda bisa sampaikan. Walau alam. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, Anda lanjutkan ya. Udah masuk zuhur ya? Apa mau break dulu? Ya. Ya. Mau break dulu? Ya, break dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.